Minangkabau sering dielu-elukan sebagai contoh unik dari masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Dalam sistem ini, garis keturunan dan harta pusaka diturunkan melalui jalur ibu. Rumah gadang, tanah ulayat, dan identitas suku diwariskan kepada anak perempuan, bukan laki-laki. Dalam teori sosial, sistem seperti ini seharusnya menempatkan perempuan pada posisi sentral, baik secara simbolik maupun struktural. Namun, di balik klaim tersebut, terdapat paradoks yang menggelitik. Mengapa dalam masyarakat yang disebut matrilineal, keputusan besar, baik dalam adat, agama, maupun politik, justru tetap berada di tangan laki-laki? Pertanyaan ini membuka perbincangan panjangnya tentang bagaimana konsep matriarki di Minangkabau sering disalahpahami, dan bagaimana nilai-nilai patriarkal perlahan menyusup melalui tafsir agama, struktur adat, dan relasi sosial modern. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah penyamaan antara matrilineal dan matriarki. Dalam sistem matrilineal, perempuan memang menjadi pewaris garis keturunan dan pemegang simbol keberlanjutan suku, tetapi tidak selalu berarti mereka memegang teknik usaha dalam pengambilan keputusan sosial dan politik. Antropolog Peggy Rifsande 2002 dalam karya pentingnya, Women at the Center, Life in a Modern Matriarchy menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau bukanlah matriarki dalam arti kekuasaan berada di tangan perempuan, melainkan matrilineal, sistem kekerabatan yang berbasis pada garis ibu, tetapi kepemimpinan tetap dijalankan oleh laki-laki yang mewakili garis tersebut. Dalam struktur adat, perempuan disebut sebagai limbagoka dalam pusat rumah dan simbol keseimbangan, sedangkan laki-laki, mama, penghulu, adalah limbagoka luar yang bertanggung jawab mengatur urusan publik dan keputusan adat. Namun dalam praktik modern, posisi laki-laki sebagai pengambil keputusan sering berubah menjadi dominasi simbolik. I was the first female ever hired in the oldest anthropology department in the country.